Cuy, ini video panjang pertama gue dan di video ini gue mau ngebahas tentang Mob Psycho. Anime yang jarang banget dapat spotlight, tapi punya cerita yang menurut gue masterpiece banget sih. Gue ngerasa anime ini punya sindiran halus terhadap anime shonen mainstream. Maksudnya gimana? Langsung aja kita bahas. Anime ini menceritakan tentang Kageyama Shigeo atau yang biasa dipanggil Mob. Mob punya kekuatan supernatural atau biasa disebut Esper. Tapi karena dia gak tahu cara ngendaliin kekuatannya dan punya trauma terhadap kekuatan itu, dia akhirnya berguru ke cenayang gadungan bernama Reigen Arataka. Iya, Reigen ini memang penipu. Dia sebenarnya gak punya kekuatan supernatural, tapi dia memanfaatkan kekuatannya Mob buat mistis pengusiran hantu miliknya dia. Kedengarannya emang jahat, tapi justru Reigen inilah yang jadi fondasi penting dalam perkembangan karakter Mob. Dan Mob sendiri punya satu tujuan sederhana, nembak cewek yang dia suka. Ketika MC lain punya tujuan dan mimpi besar mereka, Mob cuma pengen bisa nembak gebetannya dia. Dan mungkin itu cuma simbol dari keinginan sederhananya untuk hidup normal. Dia pengen dianggap sama seperti anak-anak lain. Dia pengen punya kehidupan yang biasa-biasa aja, yang gak ditentukan sama kekuatan yang dia sendiri benci. Kenapa gue merasa anime ini nyindir anime shonen mainstream? Karena dari premisnya aja udah kelihatan Mob punya tujuan yang sangat sederhana, nembak gebetannya dia. Gak kayak karakter utama anime shonen lain yang punya ambisi besar. Jadi Hokage lah, jadi Raja Bajak Laut lah, atau hero nomor 1. Desain karakternya juga sederhana banget, gak mencolok sama sekali. Dan yang paling gue suka, power sistemnya. Kalau anime shonen lain punya sistem kekuatan yang rumit, di Mob Psycho itu gak ada cuy. Gak ada jurus-jurus yang harus dirapal, teriakan dramatis, atau teknik khusus dengan pose ikonik. Di Mob Psycho cukup dengan gerakin tangannya, dan ya beres. Meskipun ini mungkin kayak malas buat bikin power system, tapi menurut gue ini justru jenius. Karena kita gak perlu repot mikirin soal power scaling. Cukup duduk dan nikmatin gimana aksi-aksi di Mob Psycho ditampilkan. Mob itu udah overpower dari awal. Dia gak nyari kekuatan kayak MC anime shonen lain. Bahkan dia ngerasa kekuatannya gak berguna cuy. Gak bisa bantu dia nembak gebetan, gak bisa bantu ngerjain soal matematika, gak bikin dia jago olahraga atau jadi berotot. Karena itu dia gak suka sama kekuatannya. Biasanya game kekuatan di anime shonen jadi daya tarik utama, gimana karakter yang lemah bisa ngerahin musuh yang kuat. Tapi di Mob Psycho, Mob itu udah terlalu OP. Gak ada lawan yang gak bisa dia kalahin kalau dia serius. Nah, biar pertarungannya tetap menarik, setiap antagonis yang si Mob lawan pasti punya pemikiran yang bertolak belakang, moral yang berbeda, dan kepribadian yang kontras. Inilah yang ngebuat ceritanya tetap seru. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal benturan ideologi dan pemikiran. Dan ini bukan cuma ngebantu Mob ngendalin kekuatannya, tapi juga ngebantu dia berkembang sebagai karakter. Tapi sindirannya gak cuma berhenti di ceritanya. Lewat Mob Psycho, One Sensei kayak pengen bilang, kenapa kekuatan harus jadi satu-satunya tujuan? Kenapa karakter harus trauma besar atau penuh dendam dulu biar bisa kelihatan keren? Anime ini sengaja bikin semua hal yang wajib di anime shonen jadi nggak penting. Rival ada, tapi justru di sini jadi kocak dan manusiawi. Mentor ada juga, tapi di sini jadi tukang tipu, tapi jadi figur penting juga buat Mob. Klimaks ada, tapi bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa lo sebenarnya saat kehilangan kendali. Bahkan konsep meledaknya emosi di Mob Psycho juga kayak parodi di trope shonen sih. Kalau karakter anime lain marah dan dapat kekuatan baru, Mob malah jadi kehilangan kendali, jadi ancaman, dan yang bikin dia ingat lagi kenapa dia gak suka sama kekuatannya. Di anime ini ditunjukin betapa berpengaruhnya kontrol emosi untuk hasil akhir dari setiap perbuatan. Jadi kalau lo nonton Mob Psycho sambil ngebandingin sama anime shonen lain, lo bakal sadar satu hal penting. Anime ini tuh kayak ngasih kritik dan nunjukin cara lain buat nyeritain petualangan anak muda yang gak selalu tentang mencari kekuatan, tapi juga tentang emosi yang jujur dan pertumbuhan yang realistis. Dan menurut gue itu jauh lebih powerful cuy. Dan ya mungkin itu aja dari semua skrip yang bisa gue baca. Nama gue Reveal, thank you banget lo nonton sampai sini dan dadah.